Asdep. Mohon izin Bapak Kapolres izin menambahkan rekan-rekan terkait modus operandi para tersangka dan ABH melakukan tindak pidana asusila dan atau penculikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Beserta mungkin kami akan sampaikan juga beberapa alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sebagai dasar kami untuk menetapkan tersangka maupun ABH. Yang pertama, kasus penculikan dan atau tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur dengan tersangka inisial MB. Jadi untuk modus operandi dari tersangka ini, dari hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang kami dapatkan selama proses penyidikan, diduga modus operandi tersangka MB ini adalah sedari awal yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk memuaskan hasrat biologisnya. Kemudian berupaya mencari korban anak di bawah umur yang dapat dibawa pergi oleh tersangka. Tentunya tanpa seizin dari orang tua maupun wali dari korban. Selanjutnya tersangka mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian setelah diiming-imingi sejumlah uang, tersangka berhasil membawa anak korban untuk berkeliling. Kemudian selama berkeliling, tersangka juga mengancam anak korban apabila tidak menuruti hasrat biologisnya, maka akan dilakukan tindakan-tindakan seperti tindakan penganiayaan. Kemudian dalam perkara ini, beberapa alat bukti yang sudah kami miliki. Yang pertama adalah hasil visum et repertum terhadap korban. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kami sita, yakni pakaian korban yang digunakan pada saat kejadian, kemudian pakaian tersangka yang digunakan pada saat kejadian, 1 unit sepeda motor Matic berwarna silver, 1 buah helm, 1 unit handphone, serta uang tunai sejumlah Rp8.000. Dan yang terakhir adalah kami juga menyita rekaman CCTV. Selanjutnya untuk perkara ini kami menerapkan pasal dugaan tindak pidana penculikan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sambung dengan tersangka inisial H. Untuk modus operandi yang sudah terungkap dalam proses penyidikan, bahwa awal mulanya tersangka merasa terpancing hasrat biologisnya ketika tersangka dan anak korban sedang berada berdua di dalam rumah yang dalam kondisi sepi. Melihat kesempatan tersebut, tersangka menyalurkan hasrat biologisnya terhadap korban dengan melakukan tindakan asusila terhadap korban. Kemudian setelah melakukan tindakan asusila terhadap korban, tersangka memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak memberitahukan perbuatan tersangka kepada siapapun. Untuk alat bukti yang sudah kami miliki, yang pertama adalah hasil visum et repertum terhadap korban. Kemudian kami juga sudah memeriksa psikologis dan sudah keluar hasilnya dari psikolog yang memeriksa korban. Kemudian barang bukti pakaian korban yang kami sita yang diduga dikenakan korban pada saat kejadian. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, dan atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, kasus yang ketiga, kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh orang tua kandung. Modus operandi yang sudah terungkap selama proses penyidikan, yaitu diduga perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara memasuki kamar tidur korban. Kemudian tersangka membelai bagian tubuh korban yang sedang tertidur. Selanjutnya, perbuatan tersebut memancing hasrat biologis tersangka dan dilakukanlah tindakan asusila terhadap anak korban tersebut. Untuk alat bukti yang sudah kami miliki, yang pertama adalah visum et repertum terhadap korban, kemudian hasil pemeriksaan psikologi terhadap korban, kemudian barang bukti berupa pakaian korban yang digunakan saat kejadian, dan sarung yang digunakan tersangka pada saat kejadian. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk modus operandi yang terungkap selama proses penyidikan, yaitu di mana ABH meminta para korban untuk menurunkan pakaiannya dengan cara menakut-nakuti para korban dengan menyampaikan perkataan bahwa apabila para korban menolak permintaan ABH, maka para korban harus memberikan sejumlah uang kepada ABH. Dan juga ABH akan memukuli korban apabila tidak menuruti kemauan dari ABH. Selanjutnya, para korban juga tidak akan diajak ikut bermain dalam satu kelompok bermain dari saudara ABH apabila para korban menolak permintaan ABH. Atas dasar tersebut, akhirnya para korban terpaksa menuruti apa dan perintah dan kemauan dari ABH untuk selanjutnya dilakukan tindakan asusila oleh ABH. Beberapa alat bukti yang kami miliki, yaitu yang pertama adalah hasil visum et repertum terhadap 7 orang korban. Kemudian hasil psikologi terhadap 7 orang korban, dan barang bukti yaitu pakaian yang dikenakan para korban pada saat kejadian. Untuk pasal yang kami terapkan adalah dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Demikian Bapak Kapolres yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Bapak Kasat Reskrim. Mohon izin rekan-rekan untuk kita mendengarkan bersama beberapa penyampaian testimoni mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Bapak Nahar SHMSI. Waktu tempat kami persilakan. Kapolres, teman-teman media, kami dengan Ketua KPAI, Kepala UPTD, dan dari Kumham, dari Bapak, hadir di tempat ini memenuhi undangan Pak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim.
Yang pertama, kasus ini berkaitan dengan anak. Untuk itu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan. Apresiasi ini karena berkaitan dengan bahwa anak korban penculikan, anak korban kekerasan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memerlukan perlindungan. Kasus ini membuktikan bahwa Polres dengan jajarannya berhasil menyelamatkan, melindungi 12 anak. Kasus pertama 3 anak, kasus kedua dan ketiga itu masing-masing 1 anak, dan kasus yang keempat itu ada 7 anak. 12 anak ini berkaitan dengan anak korban penculikan dan anak korban kekerasan seksual, bahkan anak yang berhadapan dengan itu. Nah, ini menjadi penting untuk sama-sama kita pahami bahwa kejadian ini harus dicegah, jangan sampai berulang lagi. Kasus yang pertama terkait dengan penculikan. Kasus penculikan itu selalu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama adalah dari sudut pandang pelaku. Dari sudut pandang pelaku itu, kebanyakan penculikan itu sebenarnya kebanyakan faktor ekonomi. Tapi itu bukan satu-satunya. Dalam kasus ini adalah karena ada modus dorongan seksual. Ini. Dan ini bisa terjadi terhadap siapa saja dan kepada anak siapa saja. Oleh karena itu, kenali modus ini, lalu kemudian kita jaga sama-sama untuk tidak mengulangi. Lalu kemudian yang kedua, dari sudut pandang korban. Anak itu kan masih kecil, polos. Jadi kalau ada orang baik, ada orang ngajak, itu dia selalu ikuti. Maka sebaik-baiknya adalah orang tua, kita semua keluarga, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak langsung setuju, percaya, dan nurut kalau ada orang yang nggak dikenal ikut, untuk walaupun tujuannya baik. Jadi karena anak kita ini biasanya polos dan pasrah gitu ya, apalagi kalau ada orang yang niat baik. Yang ketiga adalah hari ini pengaruh penyalahgunaan teknologi dan informasi itu sangat kental, karena misalnya pengaruh pornografi, pengaruh medsos dengan tayangan-tayangan yang merangsang orang untuk tadinya hanya lihat tapi lama-lama pengen nyoba, ini juga harus dicegah. Oleh karena itu maka 3 unsur itu harus sama-sama kita waspadai dan kita jaga. Yang kedua, selain penculikan, ini adalah anak korban kekerasan seksual. Kami minta Pak Kapolres dan jajarannya untuk kasus yang kedua dan ketiga, karena pelakunya adalah orang tua, maka harus juga dilakukan pemberatan hukuman sesuai dengan undang-undang. Bahkan kalau seandainya nanti ditemukan dalam proses penyidikan pelaku-pelaku ini mengulangi perbuatannya, maka gunakan aturan maksimal hukumannya. Bahkan undang-undang perlindungan anak mengenal hukuman maksimal gitu ya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan tambahan hukuman-hukuman lain. Lalu kemudian kami berharap bahwa ini juga bisa diproses melalui tahapan sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Terima kasih Pak Kapolres dan jajarannya yang sudah menggunakan juga Undang-Undang TPKS yang sudah sama-sama kita undangkan dan kita coba laksanakan, dan Polres Tangerang Selatan sudah mengeksekusinya dengan 2 undang-undang utama, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Untuk itu kami sekali lagi terima kasih Pak Kapolres dan jajarannya, dan kami berharap seluruh masyarakat untuk mewaspadai kasus-kasus seperti ini, dan kami berharap tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kalaupun ada tanda-tanda yang mengarah anak-anak kita terancam dengan kejadian-kejadian yang mirip dengan yang terjadi di sini, maka itu harus diwaspadai. Karena ancaman terhadap penculikan dan kekerasan seksual itu masuk kategori kekerasan. Dan angka kekerasan seksual
dalam 5 tahun terakhir di data kami di sistem informasi online perlindungan perempuan anak itu selalu angkanya paling tinggi kasus penculikan yang terbesar tahun 2022. Nanti Bu Ai pengaduan KPAI juga ada, tapi tahun ini menurun. Nah, dan ini tentu berkat kita semua untuk mensosialisasikan dan bekerjasama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi perkuat anak kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, bisa menolak kejahatan. Lalu kemudian orang tua juga semakin kuat untuk mengawasi anak-anaknya, dan kita berharap semua bisa berperan untuk mencegah dan melindungi anak-anak kita yang kita harapkan 2045 menjadi generasi emas yang kita cita-citakan. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Deputi, luar biasa. Terima kasih banyak. Kami akan konsisten Pak dan untuk selalu melakukan penegakan hukum yang profesional, karena ini merupakan bagian juga sudah menjadi atensi kemarin Pak. Kami hadir di KN, atensi dari Bapak Presiden tentang penanganan terhadap anak dan perempuan, atensi juga dari Bapak Kapolri serta dari Bapak Kapolda Metro Jaya Pak. Untuk kami polisi harus hadir untuk melindungi, mengayomi anak dan perempuan ini serta melakukan penegakan hukum secara tegas, secara profesional. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan mohon izin untuk berikutnya mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu Ai Mariati Soliha selaku Ketua KPAI. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan media sekalian yang kami hormati dan banggakan, Kapolres beserta seluruh jajaran Satreskrim. Saya banggakan Pak Deputi PKA Pak Nahar beserta seluruh jajaran, Mbak Lani Asdep, serta teman-teman dari PKB PAS dan juga dari PTD PPA. Hari ini kita sangat prihatin, lagi-lagi anak-anak kita di rumahnya terjadi peristiwa yang sangat memilukan. 3 tahun terakhir selalu diduduki peringkat tertinggi memang anak korban kejahatan seksual, data di KPAI, Pak Deputi, hampir sama ya dengan di Simponi PPA. Dan ini menunjukkan trennya dari meningkat agak menurun, tetapi tetap diduduki angka anak korban kejahatan seksual. Ini tentu menjadi kritik bagi kita, mengapa itu bisa terjadi. Di ranah hukum, saya mengapresiasi setinggi-tingginya Pak Kapolres beserta jajaran mengungkap dari yang asalnya penculikan, ternyata adalah korban kekerasan seksual. Jadi kita mengawal bahwa terlihat ya, anak korban penculikan, perdagangan, dan bahkan anak-anak yang dalam situasi perlindungan khusus itu sangat besar untuk dimanfaatkan, dieksploitasi. Dan ini salah satunya hanya diawali gitu ya, anak mungkin beberapa jam beserta seorang pelaku, ternyata kekerasan fisik dan kekerasan seksual dialami. Jadi ini mohon menjadi atensi bersama. Kita harus menjadi pengawas di seluruh lingkungan. Kehilangan anak tidak menunggu berjam-jam, itu harus langsung dilaporkan, harus langsung mencari di mana anak terakhir ditemukan dan dicarikan langkah-langkah scientific investigation oleh kepolisian. Ini menurut saya satu langkah maju. Sampai saya bilang, ini kayaknya lebih cepat ini Pak. Alhamdulillah kita semua mengapresiasi bahwa penculikan anak harus dilakukan langkah-langkah yang terukur. Dan hari ini saya menemukan case yang kita lihat komitmennya sangat tinggi. Ada kasus yang berikutnya tentu anak dengan keluarga. Saya melihat sisi yang sangat rentan ya. Diawali dari peristiwa perkawinan tidak tercatat. Ini harus menjadi momok bagi kita semua. Bahwa situasi ini memperburuk sumbangsi pada persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak. Sehingga saya menghimbau bahwa mari ketika sebuah langkah-langkah keputusan penting dalam hidup itu mengutamakan aspek perlindungan anak. Relasi kuasa yang sedemikian besar mendudukan persoalan ini yang berikutnya oleh ayah kandung. Ya, relasi kuasa bahwa harus taat, harus patuh. Tentu
ini yang dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para pelaku, sehingga saya setuju pemberatan hukuman menjadi salah satu langkah yang strategis. Bukan hanya aspek jerak saya kira, tetapi kita semua berkomitmen bahwa anak-anak Indonesia harus aman di dalam rumahnya sendiri dan bahkan di seluruh lingkungan. Terakhir, rasa keprihatinan kita juga anak-anak kita ya, anak oleh anak. Saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan awak media. Ini yang terus mungkin hampir dalam 2 minggu belakangan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh